Munculnya tumor hipofisis atau tumor pituitary itu disebabkan karena perubahan sifat sel. Walaupun bukan tumor yang ganas, Anda sebaiknya menangani secara hati-hati, baik dan benar. Yuk, tonton video ini untuk mengenal lebih dalam tentang tumor hipofisis. Halo Sobat Siloam, saya Dr. Michael, saya spesialis THT yang berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village. Saya Profesor Julius Juli, spesialis bedah saraf. Saya berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village. Saya Dr. Erika Angelina yang akan menjadi moderator untuk topik hari ini, yaitu tumor hipofisis dengan prosedur EETS. Prof. Julius, apa yang dimaksud dengan tumor hipofisis atau pituitary? Tumor hipofisis atau kita sebut nama lainnya pituitary itu tumor yang terjadi pada kelenjar hipofise, ya. Jadi kelenjar hipofise itu atau kelenjar pituitary itu adalah kelenjar utama yang menghasilkan hormon-hormon untuk tubuh kita. Jadi hormon pemicu, apakah itu hormon pertumbuhan untuk buat air susu, kemudian untuk hormon stres, tiroid, dan sebagainya itu termasuk untuk pematangan seksual dan fungsi seksual kita itu semua asalnya itu dari pituitary. Dari lebih 1000 kasus itu hanya 2 kasus yang ganas, itu pun bukan asalnya dari kelenjar tersebut. Satu asalnya dari paru, satu asalnya dari payudara. Jadi ini adalah tumor ganas dari tempat lain yang kemudian metastase atau pindah ke kelenjar pituitary. Oke, kalau gitu bisa cerita Prof, apa aja sih gejala dari tumor hipofisis ini? Kita bisa bagi 2 bagian besar sebetulnya ya. Pertama, kalau hormonnya kelebihan, walaupun tumornya masih kecil, kita bisa tahu berdasarkan gejala yang muncul. Tetapi ada sebagian lagi tidak menghasilkan hormon. Ya, dia hanya tumbuh, kemudian nanti kalau sudah cukup membesar, menekan saraf mata, maka muncullah efek massa. Kalau dia sudah menekan saraf mata, akibatnya lapangan pandang seperti melihat dalam koridor. Nah, itu yang paling gampang. Jadi 2, pertama itu yang fungsional, kita nilai dari kelebihan hormon yang terjadi, yang satu lagi non-fungsional, karena efek massanya yang terjadi. Oke, kemudian kalau setelah kita lihat tadi gejala-gejalanya, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Prof. Gimana sih cara kita mendiagnosa untuk tumor hipofisis ini? Jadi kalau untuk diagnosa, tentu kalau kita lihat gejalanya itu sesuai perkiraan kita, hormonnya kelebihan, orangnya katakanlah terlalu tinggi, nggak normal tingginya, kita bisa periksa laboratorium, itu yang pertama, untuk melihat kadar hormonnya sesuai atau tidak. Setelah ada pemeriksaan itu, konfirmasi lain yang paling tepat untuk gold standard itu sebetulnya MRI. MRI pakai kontras. Tapi walaupun tidak ada MRI, bisa kita gunakan CT scan. Setelah kita tadi diagnosa, mungkin bisa diceritakan Prof. Jul dan juga Dr. Michael bagaimana penanganannya untuk tumor hipofisis ini. Kita kerjasama dengan dokter THT. Nah, itu nanti operasinya dengan endoskopi. Mungkin Dr. Michael bisa lebih detail, Dok. Terima kasih, Prof. Julius. Dari dokter bedah saraf melakukan partnership dengan dokter THT supaya kita bisa masuk ke dalam rongga hidung, gitu ya. Karena kan THT, telinga, hidung, dan tenggorok. Ya, jadi dokter THT yang membuka jalan. Membuka jalan, kita buka sampai masuk ke dalam sinus yang paling belakang, yaitu sinus sphenoid. Dan biasanya hipofisis itu berada di posterior atau di belakang dari sinus sphenoid. Nah, dari situ tugas dokter THT untuk membuka jalan, untuk mempersiapkan kondisi rongga hidungnya, sampai kita bisa berpapasan dengan tumor pituitary tersebut. Setelah sudah berpapasan dengan kita sudah melihat dengan jelas tumor pituitary tersebut, baru nanti akan masuk dokter bedah saraf untuk mengangkat dari tumor tersebut. Setelah tumornya bersih, pada dasar tengkorak di belakang sinus sphenoid akan ada defek karena bekas pengangkatan tumor tersebut. Nah, di situ juga akan menjadi tugas dari dokter THT untuk melakukan penambalan pada defek tersebut. Jadi, antara rongga kepala dan rongga hidung tetap ada batas yang jelas untuk mencegah terjadinya infeksi-infeksi yang tidak kita inginkan. Kurang lebih seperti itu.
Mungkin kalau dari prosedur EETS ya, yang endoskopik, endonasal, transsphenoid, mungkin bisa diceritakan step by step-nya Prof secara singkat ya, Ya. kira-kira. Tahap pertama itu sangat penting. Kita bekerja di rongga yang demikian kecil. Maka perlu kerjasama 4 tangan dari 2 dokter bedah THT dan bedah saraf untuk mensinkronkan supaya di dalam rongga demikian kecil itu alat yang kita gunakan tidak saling tabrakan. Nah, peran masing-masing sudah tahu bagi tugas. Seperti kata Dr. Michael tadi, yang pertama itu buka dan mempersiapkan flap yang nanti pada ujung akhir, seperti kata Dr. Michael, nanti untuk tutup. Nanti detail, nanti Dr. Michael bisa tambahkan. Nah, bagi kita, dokter bedah saraf, begitu nanti kita sudah mulai buka dasar sela, selaput otak kita sudah buka dengan baik, kita mulai ambil tumor. Selain ambil tumor, kita ingin preservasi kelenjar. Karena ini kelenjar, dari tadi kita bicara tentang kelenjar yang menghasilkan hormon. Kita tidak mau merusak banyak kelenjar hanya karena serta-merta mau ambil tumor. Nah, dengan teknologi yang ada sekarang itu, pewarnaan ICG, kameranya bisa menangkap zat warna kontras yang diberikan seperti itu membantu kita untuk identifikasi kelenjar tersebut. Dengan harapan tumornya terangkat dengan baik, gejalanya hilang, tetapi fungsi kelenjarnya membaik. Setelah kita melakukan tindakan operasi, bukan berarti tindakan sama pasien udah selesai nih. Tentu aja yang namanya habis tindakan operasi harus ada perawatan pasca operasinya. Sampai kita bisa mendapatkan hasil luka operasi yang sempurna. Kayak gitu. Biasanya pasien pasca operasi akan saya pasang 2 buah tampon di dalam rongga hidungnya. Nanti akan kita angkat dalam 2 kali 24 jam. Nah, tujuannya dari tampon ini adalah selain untuk menghentikan perdarahan yang mungkin terjadi di dalam rongga hidung, juga untuk menahan flek yang tadi Prof. Juri sudah bilang. Yang fungsinya adalah untuk menutup daerah yang tadi kita buat defek untuk mengangkat tumornya. Gitu. Itu biasanya akan kita pertahankan selama 2 kali 24 jam, kemudian tampon akan kita tarik keluar. Setelah itu pasien biasanya akan kita izinkan untuk pulang, untuk berobat jalan saja, karena biasanya pada saat sehabis operasi seperti ini tidak membutuhkan perawatan yang lebih lama, begitu ya Prof ya. Jadi kita bisa meng-cut off gitu ya perawatan pasien untuk menjadi jauh lebih singkat lagi gitu. Dan kemudian pasien tentu aja akan datang kontrol ke saya dan ke Prof. Julius juga, ke saya terutama untuk perawatan luka operasi. Karena di dalam hidung biasanya setelah operasi itu akan kayak banyak lendir, banyak bekas-bekas sisa perdarahan sebelumnya. Nah, itu tugas dari dokter THT untuk membersihkan lukanya, untuk menjaga flapnya supaya tetap pada posisi yang sempurna. Biasanya pasien akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari rongga hidungnya antara sekitar 3-4 minggu setelah operasi. Mungkin bisa diceritakan Dr. Michael kelebihan ataupun kekurangan dari operasi ini, plus minusnya gitu ya. Pertama, kalau untuk endoskopik, endonasal, transparent seperti ini gitu ya, karena kita memakai koridor hidung, otomatis luka yang kita buat itu jauh lebih sedikit gitu. Dan jadi untuk pasien sendiri benefitnya adalah perawatan yang jauh lebih singkat. Seperti tadi saya sudah sempat bicarakan, perawatan pasien itu biasa lebih singkat, kurang lebih sekitar 2-3 malam maksimal gitu ya. Pasien hanya untuk membutuhkan perawatan hanya sebentar aja, tidak perlu lama-lama, dan biasanya pasien tidak perlu untuk perawatan ruang khusus. Setelah operasi, pasien biasa kita antar ke ruang perawatan biasa. Tapi kalau untuk sedikit nggak enaknya, ya pasien ya kayak hidungnya kita harus pasang tampon. Jadi yang dirasakan pasien mungkin ada seperti kayak kita lagi flu yang agak berat. Tapi hanya sebatas itu aja gitu ya. Karena di rongga hidung kita persarafannya untuk rasa nyeri itu minimal. Jadi bukan kayak seperti kita operasi yang membuka kulit yang rasanya lumayan sangat nyeri kayak gitu ya. Jadi ini rasanya seperti kayak kita lagi flu gitu loh. Hidung rasa penuh dan rasa agak sedikit beringus. Hanya itu aja. Mungkin Prof bisa tambahkan, Prof? Ya. Jadi menurut saya keuntungan operasi bersama tim seperti Dr. Michael, tumor-tumor itu lebih bersih, lebih halus. Kemudian kerusakan terhadap kelenjar dan struktur lain itu sangat minim. Nah, itu kita bisa jaga. Jadi sangat gentle operasinya. Jadi operasinya menurut saya justru lebih aman dan nyaman. Jika Anda mengalami gejala tumor hipofisis, segeralah periksakan diri Anda ke dokter. Salam sehat.